Kita sering dengar kalimat waktu adalah uang. Kalimat ini mungkin terdengar bijak, tapi kalau benar waktu itu uang, kita ini lebih boros dari orang kaya baru yang baru dapat warisan. Bangun tidur, cek ponsel setengah jam. Mau mulai kerja tapi buka media sosial dulu. Niatnya 5 menit, tahu-tahu sejam lewat. Terus kita bilang, kok waktu cepat banget berlalu? Ya, karena kita traktir waktu kayak duit receh, dikira nggak ada nilainya. Coba bayangkan kalau setiap hari kita dikasih 86.000, tapi nggak bisa ditabung. Harus dihabiskan dalam sehari kalau nggak hilang. Kira-kira bakal kita pakai dengan bijak atau malah habis buat hal-hal nggak jelas. Nah, itu sama kayak waktu. Dalam sehari, kita punya 86.000 detik. Bisa dipakai buat hal berguna, bisa juga habis buat hal-hal yang bikin nyesel. Tapi yang menarik, waktu ini licik. Dia nggak ngasih tahu kapan rekeningnya bakal ditutup. Kita semua punya saldo waktu, tapi nggak ada yang tahu kapan bakal kena pemblokiran permanen, alias dipanggil Tuhan. Itu yang bikin waktu jauh lebih berharga daripada uang, tapi entah kenapa, kita justru lebih gampang menghamburkan waktu daripada uang. Pernah nggak sih sadar kalau kita lebih hati-hati dalam menghabiskan uang dibanding waktu? Kita bisa pusing milih menu makan siang karena selisih harga 5.000, tapi bisa dengan santainya buang-buang waktu, sejam buat debat nggak jelas di internet. Kita bisa marah kalau uang kita dicuri, tapi kalau waktu kita dicuri oleh hal-hal nggak berguna, kita malah senyum-senyum sendiri. Anehnya, kalau kita ditanya soal waktu, kita selalu merasa kekurangan. Dah, nggak ada waktu nih. Padahal kalau lihat screen time di HP, waktu kita ada banyak, cuman alokasinya yang kacau. Kita sering merasa sibuk, padahal sebenarnya cuma sibuk menunda. Ada juga tipe orang yang merasa waktu harus selalu diisi dengan hal produktif. Nonton film salah, rebahan dosa, main game haram, semua harus menghasilkan cuan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau waktu cuma diukur dari produktivitas, berarti bayi yang baru lahir dan orang tua yang pensiun hidupnya sia-sia? Padahal justru di saat-saat itu, manusia bisa menikmati hidup tanpa dihantui angka dan target. Jadi mungkin pertanyaannya bukan kenapa waktu cepat berlalu, tapi apa kita sadar kemana waktu itu pergi? Karena pada akhirnya, waktu nggak peduli kita pakai buat apa. Dia tetap berjalan, tetap habis. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memastikan kita benar-benar menggunakan waktu, bukan cuma dihabiskan olehnya. Tapi tunggu dulu. Kalau benar waktu itu uang, kenapa kita sering buang-buang tanpa sadar? Katanya mau kaya, tapi kok manajemen waktunya lebih kacau dari keuangan anak kos akhir bulan? Ada orang yang kerjanya keras siang malam, setiap detik dihitung, semua harus efisien. Tapi ironisnya, di akhir hari mereka justru merasa nggak punya waktu buat diri sendiri. Terus ada juga yang kerja santai, leha-leha, waktu berlalu kayak angin, tahu-tahu udah tua, baru sadar, loh kok gue masih di sini-sini aja? Masalahnya, kita sering lupa kalau waktu itu bukan cuma soal produktivitas. Waktu itu kehidupan itu sendiri. Lucunya, kita sering merasa punya kendali atas waktu, padahal sebenarnya kita lebih sering dikendalikan olehnya. Kita bikin jadwal, bikin rencana, pasang alarm, tapi begitu lihat jam, tetap aja kita kaget. Hah, udah jam segini? Seolah-olah waktu itu maling yang diam-diam nyuri detik-detik kita tanpa permisi. Coba pikirkan ini. Kalau kita punya uang 1 juta, kita mungkin akan berhati-hati dalam membelanjakannya. Tapi kalau kita tahu besok kita dapat 1 juta lagi, mungkin kita jadi lebih boros. Nah, itu yang terjadi dengan waktu. Karena kita terbiasa bangun setiap pagi dan melihat jam masih menunjukkan pagi, kita merasa waktu kita nggak terbatas. Ah, masih ada besok. Tapi faktanya, nggak ada yang benar-benar tahu berapa sisa saldo waktunya. Ada satu ironi lain yang lebih lucu. Semakin kita mencoba menghemat waktu, semakin kita merasa kekurangan. Kita pakai aplikasi buat bikin kerja lebih cepat, tapi akhirnya kita pakai waktu yang dihemat buat scroll media sosial lebih lama. Kita pakai kendaraan lebih cepat, tapi akhirnya kita pakai waktu yang dihemat buat rebahan tanpa arah. Kita beli alat-alat yang bikin pekerjaan lebih efisien, tapi waktu yang dihemat malah habis buat menunda pekerjaan lain. Jadi, kalau benar waktu itu uang, kenapa kita nggak pernah merasa kaya waktu? Mungkin karena kita terlalu sibuk menghitungnya, bukan menggunakannya. Kita terjebak dalam angka, dalam ilusi bahwa semakin banyak yang kita lakukan, semakin kaya kita secara waktu. Padahal yang lebih penting bukan berapa banyak waktu yang kita punya, tapi seberapa sadar kita menggunakannya. Dan pada akhirnya,
Waktu itu nggak bisa disimpan, nggak bisa diinvestasikan, dan yang jelas nggak bisa dikembalikan. Kita bisa cari uang sebanyak mungkin, tapi waktu yang sudah hilang nggak bisa ditebus lagi. Satu-satunya cara kita menabung waktu adalah dengan menggunakannya dengan benar. Bukan cuma buat kerja, bukan cuma buat produktif, tapi juga buat benar-benar menikmati hidup sebelum saldo waktunya nol. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu lebih sering menggunakan waktu atau malah dihabiskan olehnya? Kalau video ini bikin kamu berpikir ulang soal waktu, coba bagikan ke temanmu, siapa tahu mereka juga butuh tamparan ringan soal ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar kamu nggak kelewatan video berikutnya. Dan yang paling penting, setelah ini, jangan langsung scroll ke video lain. Tutup layar, tarik napas, dan pikirkan kemana waktu kamu pergi hari ini